Terutama menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Rasulullah menyampaikan, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan langkah kakinya datang duduk di majelis ilmu, niatnya hanya karena Allah. Apa yang Rasulullah janjikan dalam hadis ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan ringankan langkah kaki kita kelak masuk ke dalam surga Jannatun Na'im. Ini yang menjadi tujuan akhir manusia. Setiap manusia yang beriman kepada Allah, tujuan ibadahnya mencapai ridho dari Allah, dan hadiah yang Allah janjikan kepada kita tidak lain nanti adalah Allah berikan surga, tempat yang layak untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah, yang menyebabkan hangusnya amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunya. Orang yang terlampau cinta dengan perkara dunia sampai lupa tujuan akhirat. Hati-hati, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita, innamal hayatad dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya permainan dan sendau gurau belaka. Jangan sampai kita terjebak dengan kehidupan dunia sehingga kita tidak mau membekali diri kita dengan bekal akhirat. Ingat wahai saudaraku yang dirahmati Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung akhirat itu jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna dari kampung dunia yang saat ini kita tempati. Jangan pernah kita berpikir kehidupan di dunia ini adalah segala-galanya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat menjanjikan buat orang yang beriman. Maka kebahagiaan-kebahagiaan yang akan kita raih nanti di akhirat. Maka Imam Ghazali mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia terlampau berlebihan adalah pangkal dari sebuah kekeliruan. Dan Rasulullah pun juga pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang lain, yushikul umamu an tada'alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang bencana dan musibah di akhir zaman nanti. Lihat umatku nanti, nasib mereka bagaikan sampah di tengah lautan, bagaikan buih di tengah lautan. Mereka diombang-ambingkan oleh ombak badai di tengah lautan sampai ke pesisir pantai, tanpa punya makna dan arti sama sekali di hadapan musuh umat Islam. Sahabat saat itu bertanya, amin kallatu nahnu yauma idzi ya Rasulullah. Apakah saat itu jumlah umat Islam sedikit ya Rasulullah? Sampai sebegitu mudahnya umat Islam diporak-porandakan oleh musuh umat Islam. Sebegitu mudahnya umat Islam dipermainkan oleh umat Islam. Bagaikan hidangan di atas meja yang dicabik-cabik oleh orang yang kelaparan di atas meja hidangan. Apa kata Rasulullah? La bal antum kathirun walakinnahum ghusaun ka ghusa'us syail. Tidak, justru jumlah kalian nanti banyak. Kalian banyak, kalian mayoritas. Namun kalian seolah-olah tidak punya daya dan kekuatan di hadapan musuh umat Islam. Hanya banyak dalam hal jumlah saja, namun kita tidak punya kekuatan sama sekali di hadapan musuh umat Islam. Ekonomi kita lemah, dikuasai oleh orang-orang kafir. Ekonomi kita tidak berdaya karena mereka yang punya aset, yang punya segala-galanya justru bukan umat Islam. Kita hanya menang jumlah, namun dalam segala aspek dan dalam segala sektor kita tidak punya kekuatan di hadapan mereka. Dan inilah yang membuat Rasulullah saat itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, abin kallatu nahnu yauma idzi ya Rasulullah. Apakah jumlah yang kami saat itu sedikit ya Rasulullah sehingga kami gampang dan mudah dipermainkan? Bukan. Lalu apa penyebab umat Islam nanti gampang diporak-porandakan oleh musuh umat Islam? Wala yaqdhifannallaha fi qulubikumul wahan. Yang menyebabkan porak-porandanya persatuan umat Islam nanti tidak lain karena umatku nanti di akhir zaman mereka dihinggapi penyakit yang sangat kronis. Apa penyakit kronis itu ya Rasulullah? Yaitu penyakit wahan. Wamal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Dan disinilah Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang terlampau cinta dengan perkara dunia sampai-sampai akhirnya dia takut menghadapi ajal kematiannya. Ini yang sangat berbahaya. Orang yang terlalu cinta dengan perkara dunia, cinta kepada hartanya, itu cenderung takut ditinggal oleh hartanya. Orang yang takut kehilangan hartanya, secara otomatis dia akan takut menghadapi kematian. Bagaimana nasib aset saya nanti? Bagaimana nasib harta saya nanti?
Kalau saya mati, siapa yang akan mengambil harta saya? Terus dan terus dilanda ketakutan yang luar biasa gara-gara kecintaan dia yang terlampau berlebihan dengan dunia. Inilah yang harus kita hindari, hubbud dunya, terlampau cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia bukan perkara yang keliru. Sebab dunia ini adalah ladang kita, modal kita untuk bercocok tanam amal kebaikan yang nanti panennya di akhirat. Sebagaimana doa sapu jagat yang sering kita dengar di dalam Al-Quran dengan kalimat yang mulia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah agar diberikan kebaikan hidup kita di dunia. Artinya dunia pun juga harus kita kejar. Wa fil akhirati hasanah, minta agar baik pula hidup kita di akhirat. Wa qina adzabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, perkara yang dapat menghanguskan amal kebaikan seseorang tidak lain adalah zulmun la yantahi. Orang yang melakukan perbuatan zalim tanpa pernah berpikir untuk bertaubat kepada Allah. Orang yang berbuat zalim itu lumrah, setiap manusia pernah melakukan dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'iha at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairu khata'iha at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, buru-buru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa rahasianya agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani yang disampaikan dalam kitab Al-Azkar, ciri taubatan nasuha, jika ingin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jika taubat kita meliputi 3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama, jika ingin taubat kita diterima oleh Allah, menyesali perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Tahapan awal, nyesal dulu. Kita dulu pernah melakukan maksiat, kita dulu pernah melakukan dosa. Kunci pertama adalah menyesali perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ini syarat yang kedua agar taubat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sempurnakan yang ketiga agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk menjauhkan sejauh-jauhnya perbuatan dosa, maksiat, kezaliman yang pernah kita kerjakan semasa hidupnya. Nah, kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, maka insya Allah taubat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dihindarkan dari 6 hal tadi. Yang mudah-mudahan kita semua mampu meningkatkan kualitas ibadah kita sehingga kita mampu untuk menghindari 6 perkara yang dapat menghanguskan amal kita kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua pun juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita untuk memperkuat ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.